Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di meja gue udah ada Xiaomi Pad 6, yang mana ini tablet kategorinya harganya nggak premium, tapi spesifikasinya cukup oke ya. Dia punya Snapdragon 870, terus juga dia punya layar dengan resolusi 2K. Nah, dengan kombinasi spek tersebut, gimana sih pengalaman pakai si Xiaomi Pad 6? Langsung aja nih kita ulas. Nah, sebelum gua lanjut lebih dalam lagi ngebahas performa dan layar, yang pengen gue bahas adalah desain. Xiaomi Pad 6 ini punya desain yang bisa terbilang menurut gue ini kokoh banget ya. Dia punya material aluminium di seluruh bagiannya, maupun itu bagian framenya ataupun bagian belakangnya. Selama dipakai sih gue selalu pakai si keyboard ini ya. Keyboard ini juga sebenarnya dijual terpisah sama si stylus pen-nya. Nah, kalau ngomongin soal desain, sebenarnya gue keinget banget sama si Xiaomi 13 nih, karena dia punya kamera bar yang mirip Xiaomi 13. Kalau buat bagian belakangnya sih gue rasa gue jarang pegang belakang karena kan posisi kayak gini. Tapi itu feel genggamannya udah oke banget, udah pas. Nah, terus dia juga udah punya speaker tuh quad speaker alias 4 speaker yang ada di bagian, kalau posisinya kayak gini ada di bagian kanan kirinya. Di kanan ada 2, di kirinya ada 2 juga, posisinya atas sama bawah. Nah, cuma sayangnya kalau ngomongin desain, tablet ini nggak punya fingerprint sensor, yang mana kita harus ketik password. Tapi ada fitur face unlock-nya sih, cuma menurut gue masih kurang optimal aja sih face unlock-nya gitu. Lebih bagus lagi kalau dia punya fingerprint sensor gitu. Nah, selain itu, buat desainnya juga pas nih kalau di bagian depan, kameranya tuh di bagian tengah gitu, dalam posisi yang landscape kayak gini. Jadi dia taruhnya nggak di bagian atas pada saat posisi potret, jadi pas banget pas dipakai posisi landscape begini. Terus juga dia tuh punya ukuran 254 x 165,2 x 6,5 mm dengan bobot 490 gram. Nah, dari kombinasi ukuran tersebut pas gue pakai sih rasanya cukup pas ya. Feel-nya tuh nggak enteng banget tapi nggak berat banget, jadi terasanya kokoh gitu di tangan pas dibawa-bawa. Nah, kalau ngomongin soal port, dia tuh punya port USB Type-C di bagian bawah, terus juga dia punya lubang mikrofon di bagian bawah, sama lubang speaker yang ada 4 itu. Nah, tombol power-nya tuh ada di bagian atas. Kalau di bagian kayak gini nih, dia tuh di posisi kiri. Nah, kalau buat tombol volumenya di bagian kanan. Feel ngekliknya udah terasa oke ya, memang nggak oglek-oglek gitu lah. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Xiaomi Pad 6 ini punya layar berukuran 11 inci dengan panel IPS LCD yang punya refresh rate 140 Hz. Terus juga dia punya resolusi 1800 x 2880, yang mana ini resolusi 2K hitungannya ya. Nah, terus dia juga punya dukungan layar hingga 1 juta warna, HDR10, Dolby Vision, sama kecerahan sampai 550 nits. Selama gue pakai ini, gue sangat menikmati sekali. Tablet ini dipakai buat nonton video-video ataupun film-film. Layarnya tuh gonjreng ya, tapi ini sebenarnya bukan AMOLED, tapi karakter warnanya tuh vibrant gitu. Terus juga walaupun dia IPS LCD, warnanya vibrant. Memang sih kalau pada saat gelap gitu dimatiin, in some moment warna hitamnya tuh beda, nggak terlalu pekat banget gitu. Nah, tapi patut gue akui juga, walaupun disebut tadi di spesifikasinya 550 nits, pada saat dipakai di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang cukup terang, itu masih bisa dilihat jelas kontennya. Terus juga viewing angle-nya tuh bagus. Terus juga sebenarnya ini buat si refresh rate-nya tuh kayak overpower banget tuh sampai 140 Hz. Padahal 120 Hz sebenarnya udah pas, tapi nggak apa-apa, good job Xiaomi kasih refresh rate yang tinggi. Nah, refresh rate yang tinggi ini berimpact juga pada saat gue main game. Nah, di tablet ini gue main game-game kayak Genshin Impact, terus Mobile Legends. Itu terlebih lagi settingannya udah kebuka ya di ultra gitu, di 120 fps gitu. Nah, dengan responsivitas yang tinggi itu jadi enak dipakai buat main game seperti itu. Buat ketahanannya sendiri, si layar ini udah dipakai Corning Gorilla Glass 3. Emang nggak yang terbaru banget, tapi setidaknya dia punya perlindungan sendiri seperti itu. Mungkin kedepannya Xiaomi bisa kasih upgrade juga pakai Gorilla Glass 5 atau Gorilla Glass Victus seperti itu. Lanjut ke bagian performa nih, yang sebenarnya ini dia udah pakai chipset kelas flagship sebenarnya, tapi flagship yang cukup lama ya, karena dia pakai Snapdragon 870 dengan
fabrikasi 7 nanometer. Nah, sebenarnya chipset ini punya clock speed yang cukup kencang, yaitu CPU-nya kan octa-core dengan clock speed yang paling tinggi itu di 3,2 GHz. Terus juga dia punya GPU Adreno 650. Selama gue pakai buat kerja gitu, buat buka aplikasi banyak, apalagi dia punya fitur dual screen ya, multi window gitu. Itu dipakai enak banget. Jadi pada saat ngetik tuh kalian bisa buka, misalkan buka Google di bagian kanannya Chrome, terus di bagian kiri buka Docs, itu pas banget dipakai buat ngetik-ngetik, misalkan ngetik dokumen atau kan kalian lagi research apa seperti itu. Nah, selama dipakai ngetik dan buka tab yang banyak di Chrome itu gue nggak ngerasa ada lag sedikit pun. Itu nyaman banget. Kalau buat buka aplikasi-aplikasi kerjaan lancar, tentunya gue penasaran juga. Gue kira tadi seperti yang gue sebutin juga, gue coba buat main game. Nah, buat main game itu terasa nyaman juga. Meskipun sebenarnya feel-nya tuh nggak sampai 120 fps ya kayak Mobile Legends gitu, tapi setidaknya smooth, dia di atas 60 fps. Bahkan buat main Genshin Impact pun bisa seperti itu. Nah, biar lebih afdol, gue coba juga dia pakai aplikasi benchmarking. Nah, buat Antutu Benchmark, dia tuh tembus di angka 573.518. Dengan skor tersebut bisa dibilang tablet ini bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai aplikasi berat maupun ringan. Jadi buat dipakai main game, buat nonton film, terus dan lain-lain itu aman banget. Nggak ada kendala. Gue coba juga buat 3D Mark nih, buat ngecek coba kestabilannya. Wildlife Extreme Test dia tuh dapetin skor paling tinggi tuh di 1125. Nah, tapi dia punya stabilitas tuh di 74,2%. Nah, ini nggak rendah-rendah banget, nggak tinggi-tinggi banget, tapi setidaknya dia punya hasil stabilitas tuh yang so-so lah. Karena selama pas gue pakai main game juga, selama sekitar 1 jam itu cukup bagus ya. Dia nggak ada lag ataupun stuttering pada saat dipakai buat main game cukup lama seperti itu. Secara keseluruhan, si tablet ini kalau ngomongin soal performa tuh udah bisa banget diandelin. Kalian nggak perlu khawatir ada lag ataupun ada apapun. Nah, kalau selain ngomongin performa, gue mau coba bahas sedikit tentang sistem operasinya nih. Si tablet ini dia pakai MIUI Pad 14.0.3 versi global, dimana ini pakai Android 13. Nah, menariknya MIUI yang terkenal punya banyak iklan ataupun ads gitu ya, dan bloatware, gue nggak pernah ngalamin adanya bloatware ataupun iklan gitu. Good job banget buat Xiaomi. Terus juga sistem interface ini punya dukungan buat kerja gitu, kayak tadi yang gue udah sebutin. Dia juga bisa floating Windows juga. Terus juga dia punya bagian bawahnya tuh kayak Windows tuh ada taskbar seperti itu. Itu gue rasa meningkatkan pengalaman gue selama pakai si tablet ini seperti itu. Kalau buat memorinya dia punya 256 GB dengan RAM 8 GB. Cuma sayangnya laptop ini, mungkin teman-teman udah sadar juga pada sebut di desain, laptop ini tuh nggak punya dukungan slot micro SD, yang mana misalkan 256 GB ya udah cuma segitu aja. Mungkin kalian bisa pakai penyimpanan cloud seperti itu. Cuma sayang banget nih nggak bisa simpan micro SD. Terus juga kalau nggak ada micro SD tentunya sayang banget dia nggak ada konektivitas data seluler, yang mana kalian ya harus pakai hotspot lah. Gue ngakalinnya seperti itu. Ya mungkin masukan sedikit buat Xiaomi, kedepannya bisa dipakein versi data selulernya supaya teman-teman ya harus hotspot gitu ya. Jadi teman-teman tinggal beli kartu SIM card dengan kuota yang besar terus dipakai di tablet ini. Ya itu sebenarnya penting nggak penting sih sebenarnya bisa pakai hotspot, tapi menurut gue itu penting banget ya, esensial juga pada saat tertentu, karena kan kalau pakai hotspot tuh baterainya cukup menguras banget gitu ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu ada wifi juga seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih ke bagian kameranya ya. Yang kamera belakangnya tuh mirip si Xiaomi 13. Kalau ngomongin kamera, Xiaomi Pad 6 ini punya kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel, terus juga dia punya f2.2 buat aperture-nya. Terus juga dia punya dual LED flash. Nah, kalau kamera utamanya ini mendukung perekaman sampai resolusi 4K 30 fps. Lanjut ke bagian depan, dia punya kamera selfie itu 8 megapiksel dengan aperture f2.2, terus dengan resolusi video mendukung sampai 1080p 30 fps. Nah, sebenarnya buat kamera ini nggak seimpresif HP tentunya ya. Kameranya terasa ya cukup oke lah buat dipakai buat Zoom meeting ataupun kalian yang suka virtual conference gitu. Nah, itu masih bisa dipakai lah. Mungkin HP ini juga bisa dipakai buat video call, itu masih bisa dipakai cukup oke, pas. Bukan yang memuaskan banget. Terus kalau buat kamera, itu kamera selfie-nya ya, maaf. Gue lupa nyebutin. Nah, kalau buat kamera utamanya juga terasa nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget, terasa pas gitu ya. Cukup oke aja. Lagian juga gue rasa, mungkin ada sih sebagian orang yang mau foto sesuatu niat gitu pakai si tablet gini. Tapi setidaknya Xiaomi udah
nyediain kamera yang hasilnya cukup oke. Lagi kamera selfie-nya ya, itu punya hasil yang bagus dibandingin mungkin teman-teman yang pakai laptop pakai webcam laptop gitu ya. Kamera Xiaomi Pad 6 ini lebih baik dibandingkan webcam dari laptop. Nah, buat tahu hasilnya nih, hasil dari kamera Xiaomi Pad 6 sama hasil videonya juga. Cek 1 2 3. Oke, ini sampel perekaman video 4K 30 fps dari Xiaomi Pad 6. Nah, ini sebenarnya kualitas kameranya sih kalau dari viewfinder hasilnya cukup oke ya. Cuma gue bingung sebenarnya dengan punya hasil kamera bagus ini, apakah kita buat tablet megang segede gini sambil bikin video kayak gini. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, setidaknya dia punya kualitas kamera yang bagus untuk sekedar merekam momen ya. Ini sambil jalan kaki, kita bisa lihat ini kondisinya siang hari, yang mana sekarang itu lagi panas-panasnya. Oke, ini sampel perekaman video di resolusi Full HD 30 fps. Kalau ini gue pegang ukuran tangan gue. Ini hasilnya masih cukup oke juga. Ini panas banget sih, emang lagi siang hari. Ini dia sampel perekaman videonya. Oke. Lanjut nih, kita ke bagian yang cukup esensial juga dari sebuah perangkat yang dipakai buat kerja ya, yaitu baterai. Nah, Xiaomi Pad 6 ini punya baterai 8840 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Baterainya tuh pas gue pakai dari 100%, misalkan dari pagi jam 9 sampai malam itu sekitar jam 9 juga. Pada saat dipakai, kadang gue juga pakai buat nonton film terus main game sesekali, itu masih bisa awet di kisaran 30%-an. Terus kalau gue pakai cuma sebentar doang nih, misalkan pagi gue pakai buat ngetik, terus siang gue kan mobile juga jalan kemana, kampus gitu. Terus ngetik lagi nanti siang sekitar jam 2 atau jam 3. Terus dipakai lagi pas malam, itu baterainya awet banget, bisa di kisaran 70% dengan skenario pemakaian seperti itu. Good job banget buat Xiaomi punya tablet ini, baterainya tuh awet, jadi bisa gantiin ciri penggunaan laptop gitu. Nggak bikin sakit punggung juga tentunya, karena bobotnya lebih enteng. Nah, dengan baterai yang awet tersebut juga pengisian dayanya tuh cukup cepat ya. Dari 10% sampai 100% tuh ngecas tuh di kisaran 1 jam 30 menit. Yang mana itu udah cukup cepat ya. Dia punya 33 watt fast charging. Mungkin kalau bisa dibikin cepat lagi sekitar 1 jam itu oke banget. Good job juga buat baterainya. Nah, kalau udah ngomongin tabletnya tadi, kita ngomongin aksesorisnya nih. Kayak si keyboardnya pada saat gue pakai itu rasanya nyaman diketik. Cuma memang butuh sedikit penyesuaian ya buat kalian yang pindah dari keyboard laptop atau keyboard komputer ke keyboardnya si Xiaomi Pad 6 ini. Mungkin kalian cari touch bar ataupun kerasa lebih kecil seperti itu. Tapi overall ini dipakai cukup oke. Terus juga fitur-fitur kayak CTRL-C, CTRL-V itu masih ada di sini. Kalau buat stylus pen-nya juga feel pada saat, emang gue nggak terlalu banyak pakai ya, tapi pada saat gue coba itu feel-nya masih cukup oke ya, kayak nulis aja di kertas gitu ya. Bisa nolong banget nih mungkin teman-teman yang suka pakai buat tanda tangan digital, si stylus pen ini sangat membantu banget. Cuma sayangnya menurut gue Xiaomi ini ngasih stylus pen yang warnanya putih gini nih, ini tuh cepet kotor gitu. Sama pas di sini kalau gue taruh di dalam tas kadang bisa mudah copot juga ya. Mungkin kalau ada tambahan buat ganjilnya tuh oke lah, bisa ngebantu lah supaya si pennya nih nggak cepet, bukan mudah hilang sih sebenarnya, nggak tercecer seperti itu. Nah, secara keseluruhan Xiaomi Pad 6 ini sebenarnya bisa dibilang tablet yang price to performance ya, value-nya lumayan banyak gitu. Di kisaran harga 4,99 juta, dia mau ngasih performa yang oke, layar yang bagus juga meskipun bukan AMOLED ya. Terus juga pengalaman penggunaan yang bagus. Terlebih lagi yang paling penting adalah baterainya tuh awet, bisa dipakai ya mungkin kalau teman-teman pakainya nggak terlalu over gitu ya, bisa sampai 2-3 hari. Bahkan ada beberapa momen gue cuma pakai sekilas sebentar aja gitu, ngecek sejam atau 2 jam, sehari, terus gue tinggal lagi, gue pindah ke laptop, itu bisa awet sampai 5 hari bahkan seminggu ya. Seminggu tuh baterainya udah sisa 30% baru ngecas lagi. Nah, terus juga kalau ngomongin performa,
dia juga bisa diajak mabar gitu. Misalkan kalian yang punya tablet ini pengen mabar, ya bisa dipakai buat mabar. Mungkin yang harus diperhatikan juga ada beberapa hal minor sebenarnya yang cukup esensial, kayak nggak adanya slot SIM card, terus juga dia nggak punya jack audio 3,5 mm, jadi kalian butuh adapter juga. Terus nggak punya fingerprint sensor. Nah, yang mana itu mungkin kedepannya bisa ditingkatin lagi buat Xiaomi. Nah, kalau buat si aksesorisnya ini, dia tuh di kisaran harga 900 ribuan, sama ini juga di style S Pen itu nggak salah 900 ribuan ya. Mungkin kalau paket lengkap tuh harganya 7 juta ya, sekitaran 7 juta atau 6,9 seperti itu. Tapi mungkin teman-teman yang mungkin nggak butuh S Pen-nya, butuh keyboardnya aja, bisa disesuaikan dengan budget. Tapi menurut gue ini tablet yang value-nya tinggi banget ya sebenarnya, dengan harga 4,9 juta. Meskipun ada sedikit kelemahan-kelemahan seperti itu. Mungkin kelemahannya bisa disesuaikan seperti itu. Nah, ini juga cocok buat kalian yang misalkan lagi kuliah, terus juga pekerja yang copywriter atau yang suka nulis, pakai tablet ini mungkin cocok. Oke, itu mengenai review dari Xiaomi Pad 6. Mungkin kalian juga ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung aja tulis di komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Gue Eski dari Telset pamit. Bye.